Tapi kalau pada korban yang sekarang ini banjir bandang, dalam 1 bulan aja penuh dengan keputusasaan ya. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa bilang ya nih. Saya nggak bisa bilang tuh gimana ke depannya ya. Bagaimana mereka mau dilakukan konseling dengan kondisi yang seperti itu. Yang ada sudah mulai muncul luapan kemarahan nih sekarang. Kalau kita bicara yang mereka kehilangan orang tuanya, itu gimana lagi ya Kak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tuhan ada di sini, di dalam diri kita gitu kan. Jadi kita menyerahkan kepadanya. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Cuma itu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, kembali lagi dalam program Apit Awi bersama saya Yeni Hardika, jurnalis Serambi Indonesia. Bulan Desember bukan hanya sekedar bulan dalam kalender, tapi bagi masyarakat Aceh, bulan Desember ini menyimpan luka yang mendalam. Pada 2004 silam, Aceh pernah dilanda oleh bencana dahsyat gempa dan tsunami, dan kita juga baru saja memperingatinya pada 26 Desember 2025. 21 tahun sudah bencana itu berlalu. Luka di dalam hati masyarakat Aceh masih tersimpan dan terasa hingga saat ini. Dan di penghujung 2025, Aceh kembali lagi dilanda musibah banjir dan longsor yang meluluh lantakkan hampir sejumlah wilayah di Aceh. Sebanyak 18 kabupaten atau kota terdampak, dan beberapa di antaranya menjadi lokasi terparah seperti di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan beberapa kawasan di wilayah tengah Aceh. Syadaralun, bencana ini telah meluluh lantakkan semua yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Mereka kehilangan rumah. Hingga saat ini masih banyak warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Namun bukan hanya soal logistik dan pemulihannya saja, tapi di balik tenda pengungsian itu ada luka mendalam yang tersimpan di dalam diri para pengungsi. Sudah hadir bersama saya saat ini Ibu Yulia Direskia, seorang psikolog klinis yang spesialisnya di trauma dari RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Beliau telah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk menemani masyarakat Aceh dan pernah terlibat langsung dalam penanganan bencana tsunami pada 2004 silam. Ibu Yulia ini memiliki pandangan yang cukup menohok tentang bencana dan mengenai kondisi bencana banjir saat ini. Selamat datang Ibu Yulia di program Apit Awi ya. Terima kasih. Ya, ini panggilnya Ibu atau Kakak? Panggil Kakak aja. Kakak aja ya, biar lebih mudah ya. Biar lebih akrab. Oke. Nah, Kakak, kita sebelumnya sudah mendengar bahwa Kakak ini pernah terlibat dalam penanganan trauma pasca tsunami 2004, menangani beberapa korban ya. Dan yang untuk kondisi saat ini setelah banjir bandang 2025 yang terjadi pada akhir November, secara psikologis Kakak punya pandangan bahwa secara psikologis justru dampaknya itu lebih berat daripada peristiwa tsunami yang terjadi di 21 tahun lalu. Apa yang membuat pandangan Kakak seperti itu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan padahal jika dilihat dari skala, kalau kita lihat dari jumlah korbannya, yang tsunami ini menimbulkan korban nyawa yang lebih masif, lebih besar daripada yang sekarang. Ya, baik ya nih. Ya, memang kalau kita bandingkan secara jumlah korban, betul sekali jumlahnya memang jauh lebih besar waktu tsunami 2004 itu dibandingkan yang sekarang. Namun kita tidak bisa mengkotak-kotakkannya seperti itu. Ya, kalau yang saya bicarakan dampaknya jauh lebih besar daripada tsunami itu dalam hal pemulihan psikologisnya. Ya, jauh lebih berat yang sekarang. Kenapa? Karena ketika tsunami itu saya ingat sekali tahun 2004 saya bekerja untuk menjadi relawan ketika itu untuk penanganan traumanya sekitar 3 tahunan, dari 2004 sampai 2007, kemudian dilanjutkan lagi 2007 sampai 2010 itu khusus untuk trauma ya. Jadi yang memang kita
reach out ke barak-barak pengungsian dan seterusnya. Nah, saya melihat saya datang dari Rumah Sakit Langsa waktu itu, saya masih bekerja di Langsa. Jadi H+2 itu saya udah ada di Banda Aceh, ikut membersihkan Rumah Sakit Zainul Abidin pada saat itu. Gitu. Jadi kita memang sudah ada di hari H-nya itu dan melihat situasinya. Nah, yang saya ingat itu penanganannya sangat cepat, karena saya ingat ketika kita membersihkan Rumah Sakit Zainul Abidin itu sudah mulai berdatangan tentara-tentara asing ya waktu itu, udah mulai masuk membersihkan kota, membersihkan rumah sakit, dan kemudian berlanjut terus ya sampai ada pendirian rumah sakit yang ada di Ulili ya saat itu kalau saya nggak salah. Terus kemudian juga ada di beberapa tempat itu sudah didirikan, sudah ditunjuk lokasi-lokasi pengungsian, titik-titik pengungsian, sehingga masyarakat Banda Aceh saat itu tahu persis gitu ya harus kemana untuk mengungsi. Katakanlah misalnya yang di daerah Ulele, daerah Blang'o, Punge dan sebagainya itu Ketapang, itu ngungsinya ke arah Matai. Kemudian sebagian besar yang lainnya itu ke arah Lambaro, terus yang lainnya ke arah mana gitu. Jadi pemetaannya itu sudah cepat sekali pada saat itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena memang fokusnya saat itu ada di 2 lokasi ya, Melabuh dan Banda Aceh gitu, yang terdampak sangat berat gitu kan. Nah, yang di Banda Aceh ini udah langsung terkonsentrasi seperti itu di titik-titik pengungsi itu. Lalu kemudian tidak lama setelah itu saya ingat sudah mulai ada tenda-tenda pengungsi. Gitu. Paling tidak mereka ada di tempat yang aman, gitu ya, aman dari air dan sebagainya, dan ada tenda itu kan mereka bisa aman dari hujan, dari panas dan sebagainya. Dan setelah itu sudah langsung didirikan tenda-tenda atau posko-posko darurat ya, misalnya untuk medis itu udah ada di situ di titik itu. Kemudian ada dapur umum ya dan sebagainya gitu, sehingga kami yang saat itu saya sebagai psikolog waktu itu sudah bisa langsung melakukan PFA gitu, psychological first aid ya. Jadi look, listen, link. Kita lihat ya, kemudian kita dengarkan apa keluhan mereka. Ada yang sakit anaknya, ada yang kelaparan, ada yang belum punya tenda dan sebagainya, itu sudah langsung kita bisa lakukan link, hubungkan gitu. Kita hubungkan dengan pihak-pihak yang bisa membantu seperti itu, sehingga pergerakannya itu jadinya cepat. Kita bisa merasakan itu cepat ya. Bahkan kalau kita lihat dalam 3 bulan setelah hari H tsunami itu sudah mulai itu lebih tertata begitu ya. Dan pemerintah yang waktu itu kolaps itu juga dari pemerintah pusat kan langsung turun cepat sekali, mereka menata ulang lagi. Dan dibantu juga tentunya dengan dari internasional seperti itu. NGO juga banyak yang datang dan sebagainya ya. Jadi penataannya itu menata ulang kembali sehingga secepat mungkin korban yang terdampak ini bisa hidup normal dalam tanda kutip ya. Itu cepat sekali seperti itu. Itu yang saya rasakan ya waktu saya menjadi relawan saat tsunami. Nah, tapi yang saat ini, meskipun saya memang sampai hari ini terus terang memang belum turun langsung ke lapangan ya. Karena kondisinya Banda Aceh juga baru sembuh dari mati lampu, kan? Baru seminggu ini kita juga terdampak kita sebenarnya. juga terdampak gitu. Jadi memang agak sulit, dan saya juga kebetulan belum punya akses untuk datang ke sana. Lalu, tapi saya dari hari H bencana itu, saya coba juga berkomunikasi sedapat mungkin ya. Waktu itu masih bisa WA ya dengan teman-teman di Takengon, di Tamiang, itu yang paling parah, teman-teman psikolog ya. Kita tanya sampai hari ini. Bahkan malam ini saya mau memberikan pembekalan untuk teman-teman yang ada di Tamiang dan di Takengon, beberapa psikolog di sana, untuk sudah mulai melakukan penatalaksanaan psikologisnya, gitu. Entah apapun itu, ya harusnya. Karena ini udah sebulan ya, pas hari ini sebulan kan. Betul, kita. Nah, pas karena udah sebulan itu sudah harusnya bukan lagi tahapan PFA, bukan lagi psychological first aid, karena psychological first aid itu dilakukan pada saat tanggap darurat, gitu. Ini saya nggak tahu apakah tanggap darurat diperpanjang lagi atau gimana. Diperpanjang lagi kan, nah, itu. Jadi tetap masih PFA berarti yang harus dilakukan di sana. Tapi ini 1 bulan masih PFA, itu too late ya, terlalu terlambat sebenarnya
Oke, baik. Pada saat tsunami, kehilangannya kan terjadinya secara massal nih Kak. Namun di banjir saat ini pengungsinya kan menghadapi ketidakpastian selama berminggu-minggu nih. Betul. Mungkin dengan seperti yang kita terima itu bahwa ada penanganan yang lambat gitu, pemulihan dan penanganan pasca banjirnya yang lambat, juga dengan seperti yang baru-baru terjadi ada ancaman banjir susulan gitu kan. Dengan kondisi ketidakpastian yang seperti ini, masyarakat masih korban-korban ini masih di tenda pengungsian yang mereka ya tendanya mungkin masih ala kadar, masih belum ada penerangan, akses jaringan yang masih sulit, makanan yang masih juga ada kadang nggak ada gitu, kurang. Apakah ini bisa merusak mental para penyintas ini, Kak? Iya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ya tahapan terjadinya trauma, gitu. Jadi dari sejak bencana, hari H bencana itu sampai dengan 1 bulan, itu sebenarnya manusia itu punya kemampuan yang namanya self healing. Dia sembuh sendiri, walaupun ada trauma, ada rasa takut dan sebagainya. Tapi kalau penanganannya cepat, dia cepat bisa merasakan ada tempat yang aman untuk berteduh. Tadi seperti yang dibilang, dia udah langsung ada akses untuk bantuan yang lain ya, obat-obatan atau dapur umum dan sebagainya. Jika itu bisa dilaksanakan dalam 1 bulan, itu yang membantu penyintas ini untuk bisa self healing, bisa sembuh sendiri traumanya. Nggak perlu diapa-apain, nggak perlu konseling, nggak perlu apa, makanya diperlukan PFA. Hanya lihat, dengar, hubungkan, hanya itu yang dibutuhkan dalam 1 bulan sebenarnya. Nah, jaraknya tuh 1 bulan secara teori gitu. Setelah 1 bulan, kalau ini tidak terjadi ya, rasa aman yang tadi yang disebutkan tidak muncul, bahkan tambah dengan segala ketidakpastian ya, seperti apa yang kita alami sekarang ini, kita bisa lihat sendiri di mana-mana ya. Informasi itu bertebaran, kita bisa cek ya. Sekarang ini bahkan ada banjir susulan, menambah rasa tidak aman itu kan. Yang sebelumnya aja belum aman nih gitu, tambah lagi ada banjir susulan, dan kemudian nggak tahu harus mengungsi kemana. Ya, bahkan saya melihat itu dari kiriman video, ada yang kemarin itu di atas atap ya, menunggu ada helikopter yang jemput, seperti itu kan. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Padahal secara teori trauma itu setelah 1 bulan, kalau ini self healing nggak terjadi gitu, maka disitulah muncul yang namanya fase trauma akut. Itu trauma akut itu 1-3 bulan. 1-3 bulan itu kalau tidak ditangani dengan benar, maka gejala-gejala traumanya sudah mulai muncul itu. Sudah mulai muncul, ada yang namanya avoidance ya, menghindar. Misalnya kayak tadi takut dengar suara hujan, ya kan, takut dengan melihat air dan sebagainya ya. Kemudian ada re-experiencing. Re-experiencing itu seperti mengalami kembali flashback kejadian itu. Kan ada kita dengar juga itu misalnya ibu-ibu yang lagi duduk santai gitu, tiba-tiba kok kayak dengar suara orang minta tolong gitu, padahal dia udah nggak di kejadian itu lagi ya, tapi dia itu flashback. Nah, kemudian ada hyperarousal. Nah, hyperarousal ini adalah reaksi emosi yang menumpuk ya, bertumpuk-tumpuk dan banyak gitu emosinya. Emosi kan nggak cuma marah ya, ada takut, ada ngeri, ada sedih, ada kecewa, ada segala macam, marah ya, bertumpuk jadi satu sehingga meledak gitu ya. Jadi meledak, jadi tidak bisa lagi si individu ini mengontrolnya. Nah, itu hyperarousal. Jadi ini akan terjadi nih 1-3 bulan mulai muncul. Kalau kita nggak tangani yang tadi self healingnya nggak beres nih ya, muncul tuh akut trauma itu. Lalu nanti 3-6 bulan itu yang kita sebut dengan trauma yang kronis. Dan bahkan nanti akan berlanjut terus sampai bertahun-tahun kemudian gitu. Baik. Nah, sebelumnya juga kakak ada menyebutkan ya soal yang trauma healing atau yang PFA ini mustahil dilakukan kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, yang kayak tadi kita sebutkan bahwa kebutuhan makanannya, mungkin dari jaringan listrik dan yang lain-lain dengan kondisi saat ini itu
itu tidak mungkin dalam pendapat kakak sebelumnya dilakukan kalau itu belum terpenuhi. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara klinis kenapa konseling yang ini nggak berguna, Kak, di saat kalau kita berikan kepada para korban yang perutnya itu masih lapar dan tidurnya belum tenang, belum ada rasa aman gitu. Belum ada rasa aman, gimana mau dilakukan konseling? Sedangkan konseling itu kan dia mengajak si individu ini untuk berpikir kan, gitu, untuk menyusun rencana, ya, untuk melihat mapping situasinya gimana, apa yang bisa dia rencanakan untuk masa depannya, siapa pihak-pihak yang bisa membantu. Sampai sekarang kan belum ada kejelasan ya, gitu, di beberapa tempat masih nggak pasti gitu. Memang betul. Pemerintah punya prioritas ya, membuat infrastruktur itu kembali ada gitu kan, jembatan yang putus, menghubungkan daerah-daerah yang memang tadinya tidak terhubung dan sebagainya. Tapi ini scattered ya, ini kan banyak banget, sporadik gitu, banyak sekali tempat-tempat yang putus, ya kan gitu. Mau berapa lama kalau kita mau fokus ke situ, gitu. Nah sementara orangnya, manusianya ini kan terus mengalami trauma ini. Yang tadi saya bilang 1 bulan kalau nggak diberesin, ya dia masuk ke fase akut trauma, kan gitu. Jadi betul yang tadi Yeni bilang, paling utama itu adalah rasa amannya dulu, gitu. Kenapa manusia bisa merasa aman? Karena ada kepastian, gitu ya. Ada rasa di mana dia bisa berharap, gitu. Oh ya, mungkin besok saya akan bisa lihat listrik lagi. Besok saya akan bisa telepon saudara saya lagi, kan itu gitu. Tapi ternyata Banda Aceh aja kita yang 20 hari ya kita mati lampu dan mati sinyal, itu aja kita merasakan frustrasinya gimana tiap malam harus ada di jembatan kan, itu nyari sinyal gitu. Apalagi mereka yang di sana gitu, yang sampai hari ini tuh masih ada daerah-daerah yang belum hidup listriknya sampai sekarang. Di daerah Takengon kemarin saya baru cek ke teman saya, masih ada daerah yang memang terputus dari manapun, dan juga listrik dan apalagi sinyal itu nggak ada. Bagaimana mereka mau dilakukan konseling dengan kondisi yang seperti itu? Yang ada sudah mulai muncul luapan kemarahan nih sekarang, muncul karena udah 1 bulan. Salah satu contohnya aksi demo ya. Iya betul. Nah baik Kak, yang trauma-trauma yang tadi sempat kakak sebutkan seperti ada yang di jembatan gitu kan, dia mungkin merasa termenung, ketika dia termenung dia teringat seolah-olah ada yang minta tolong. Belum lagi ada yang kita juga dengar kisah-kisah beberapa para penyintas gitu yang dia merasa setiap kali pejam mata itu seperti dikejar sama air, atau mungkin airnya sudah naik gitu kan, dia terus memimpikan banjir itu. Ada juga kayak beberapa lansia yang mungkin mereka sudah kayak ya udah pasrah gitu sama kehidupannya sekarang. Mereka kayak seolah-olah hopeless gitu, nggak ada lagi harapan gitu. Ada yang anak-anak yang terus menangis, yang rewel, atau mungkin gejala seperti beberapa orang yang sempat Yeni dapati di beberapa postingan di media sosial, terutama ketika banjir kemarin, sempat hujan deras kan di sejumlah wilayah, itu dia nangis memang kejer banget, dia takut karena airnya memang sudah kelihatan sudah ada gitu kan. Dia sampai tanya kemana lagi kami harus pergi, kemana lagi, sambil nangis. Dan apakah pola-pola trauma yang seperti ini pernah kakak dapati pada saat menangani korban-korban penyintas tsunami 2004 dulu, atau mungkin ada yang gejala-gejala baru yang kakak jumpai hanya pada bencana saat ini? Iya. Waktu tsunami itu ada yang sampai hari ini juga masih kita dapatkan gitu ya, pasien yang datang ke berobat misalnya kayak gitu, yang datangnya saat ini itu dengan gejala yang lain ya, bukan lagi PTSD atau trauma, tapi sudah dengan gejala yang lain gitu, misalnya depresi ya, atau cemas atau yang lain lagi gitu. Tapi kalau kita runut ke belakang gitu ya, dari mana nih belajar cemasnya gitu ya, belajar dalam tanda kutip. Dari mana dia punya depresi dan sebagainya itu. Kalau kita tarik ke belakang, benar-benar kita telusuri, itu tsunami.
Nah, itu yang kita sebut dengan delay onset PTSD. Jadi onset atau munculnya gangguan, munculnya penyakit itu terlambat munculnya. Ya, setelah 15 tahun, setelah 20 tahun itu terjadi. Di praktek saya bahkan saya bisa menangani sekitar 20-an yang kasus yang delay onset PTSD di Banda Aceh. Bahkan sampai saat ini masih ada? Masih ada. Oh. Ya, tapi datangnya bukan lagi dengan PTSD sih. Sudah dengan gangguan yang lain gitu. Tapi kita runutkan ternyata dasarnya dari situ. Iya, betul. Dari situ, dari tsunami gitu ya. Nah, cuman yang saya lihat perbedaannya kalau yang sekarang kita kan belum lihat ya bagaimana kondisi. Tapi kalau yang dulu itu karena ada penanganan yang cepat dan sebagainya, mereka juga ikut bertumbuh dengan trauma recovery itu gitu loh. Dengan sudah mulai ada tempat tinggal yang aman. Oh, anak-anak udah mulai bisa sekolah lagi gitu. Ya kan, ibu-ibu udah mulai beraktivitas lagi dan sebagainya. Karena cepat kembali ke keadaan normal, maka trauma itu dia tidak mengganggu keseharian. Jadi mereka masih fungsional, masih berfungsi. Mereka berfungsi untuk sehari-harinya ya. Jadi bahkan sangat tegar ya. Kita mengenal ada yang istilahnya post traumatic growth. Jadi justru mereka belajar dari trauma yang dialaminya dulu, jadi tambah kuat, jadi tambah bisa membantu dirinya sendiri gitu ya. Lebih semangat lagi, lebih punya motivasi yang baru dan lebih cepat beradaptasi. Iya, itu yang dulu yang tsunami gitu. Meskipun yang namanya trauma, kenapa dia nggak hilang? Kenapa kok ada delay onset PTSD? Ya, walaupun nggak pada semua orang ya. Karena memang trauma itu terblok di persarafan. Ingatannya, memori tentang trauma itu yang disebut dengan psikotrauma. Psikotrauma itu adalah blocked information processing. Jadi proses informasi yang terblokir di persarafan. Nah, karena ada blokade itu, makanya dia tidak bisa terproses dengan sempurna, dengan baik gitu ya. Nah, pada beberapa orang bisa kayak gitu kondisinya. Tapi ada juga orang-orang yang setelah dia bisa, tadi yang saya sebutkan trauma growth itu, dia bisa beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang, ya hilang sendiri traumanya gitu. Nah, kenapa ada orang yang nggak bisa hilang? Kan juga pada manusia itu macam-macam ya peristiwa yang dialami kan. Bisa jadi sebelum bencana dia udah punya trauma yang sebelumnya lagi, trauma masa kecil misalnya kan. Sehingga itu juga membawa blokade-blokade yang lain di persarafan. Semuanya bertumpuk ya. Betul. Jadi ketika ada tsunami itu mungkin hidden aja gitu, nggak muncul gitu ya, karena dia harus menjalani hidup lagi dan sebagainya kan, jadi nggak ke situ fokusnya gitu. Tapi ketika kondisi memberat ya di hari-hari ini tahun 2025 misalnya nih, kondisinya makin berat, makin banyak stres nih di pekerjaan, ada tuntutan ini, tuntutan itu segala macam. Nah, di situ meledaknya biasanya gitu. Itu yang saya lihat pada korban tsunami. Tapi kalau pada korban yang sekarang ini banjir bandang, dalam 1 bulan aja penuh dengan keputusasaan ya. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa bilang ya nih. Saya nggak bisa bilang tuh gimana ke depannya ya. Tapi mudah-mudahan ya Allah kasih hikmah di balik semua bencana ini ya. Kasih kekuatan yang tahu keajaiban lah gitu. Semoga ya. Semoga orang Aceh nggak sampai seperti itu traumanya. Bahkan kalau kita bilang rasa trauma itu, rasa lelah dan jenuh itu bukan hanya dirasakan oleh para korbannya, kita yang juga tidak terdampak secara langsung, yang selalu terpapar sama informasi-informasi di media sosial, dan juga para relawan nih, kadang-kadang ada kita dapati para relawan yang terjun langsung di lapangan, yang mungkin mereka mendistribusikan sembako. Kadang di beberapa media, mereka memanfaatkan media sosialnya dan di situ mereka mengungkapkan kayak jenuh, lelah, ada yang nangis, capek gitu kan. Mereka sendiri putus asa. Dan kadang beberapa juga kayak petugas kayak lelah, kita juga di sini merasakan terpapar, capek banget. Karena ngerasa no way out ya, kayak nggak ada jalan keluar gitu. Karena ada beberapa teman juga yang mengaku
dia berhenti untuk main media sosial karena nggak sanggup lagi lihat yang kondisinya gitu-gitu aja. Ini gimana nih Kak cara penanganan bagi kita berbicara ke orang-orang yang tidak terdampak secara langsung, tapi ini kan bisa juga menguras tenaga kita dan juga mengganggu kewarasan kita ya ke depannya ini. Iya, memang siapapun juga kalau dia punya kepedulian, punya keprihatinan, punya rasa ingin membantu, itu pasti dia akan ngecek setiap hari gitu media sosialnya kan. Apa nih yang terjadi hari ini di mana, misalnya di Sukun misalnya gitu kan. Apa yang terjadi hari ini di Ketol, di Takengon sana, apa yang terjadi hari ini di Tamiang yang warnanya masih kuning coklat terus gitu kan gitu ya. Setiap orang itu yang punya kepedulian, mau dia tinggal di Papua sana juga pasti dia akan scroll media. Itu karena orang peduli gitu kan gitu. Cuman memang apalagi relawan ya, kalau bicara tentang relawan, karena saya pernah lama jadi relawan, itu saya sangat ingat ya, sangat dibutuhkan bagi relawan itu ada shift ya, ada pergantian shift gitu. Jadi nggak dia terus-terusan yang bekerja gitu ya. Jadi perlu sekali ini ada koordinasi gitu kan, ada satu tim yang memang mereka membuat aturan-aturan yang jelas gitu ya di antara para relawannya gitu. Misalnya si A itu akan turun dari pukul 8 misalnya sampai dengan jam 14. Sholat duhur itu stop gitu kan, makan siang dan sebagainya, dan mereka istirahat sampai malam. Jangan ada lagi pekerjaan yang berhubungan dengan ini gitu kan. Karena mereka butuh distance ya, butuh jarak. Memori kita itu menyimpan semuanya. Nggak ada yang bisa kita pilah-pilah, oh ini saya mau simpan, oh ini nggak mau simpan, nggak bisa. Apapun yang masuk ke sensori kita nih, gitu ya, ke penginderaan kita, dia akan masuk aja ke memori, gitu. Jadi makanya perlu ada jarak, gitu kan. Nah jadi itu. Nah terus yang saya rasakan waktu menjadi relawan itu memang, apalagi kita misalnya ya melihat ada waktu itu saya melihat ada jenazah ibu dan anak yang berpelukan kayak gitu. Ini saya masih tertrigger cerita ini. Udah 21 tahun tsunami ya. Saya masih tertrigger kalau cerita ini gitu. Itu melihat itu memang berdampak ya ke kita. Maka itu perlu jarak. Jadi harus diatur gitu. Nah, kemudian perlu juga mungkin ada debriefing ya. Kalau untuk relawan. Jadi kayak waktu itu saya yang merasa shock banget ngelihat ibu dan anak itu berpelukan terus udah kaku gitu kan, dengan lumpur segala macam itu saya memerlukan debriefing namanya. Debriefing itu jadi ada psikolog yang jadi pemandu kami yang utama, itu yang mengajak saya untuk keluarin gitu. Pada akhirnya relawan ini juga harus dipulihkan ya. Iya, jelas. Kan kita manusia juga ya. Rocker aja manusia kan, psikolog juga manusia. Nah jadi gitu, memang harus ada proses-proses yang seperti itu, sehingga kita nggak terus-menerus bekerja ya dengan hal yang sama tanpa jeda gitu, nggak boleh. Kalau itu dibiarkan, nanti akan menimbulkan kondisi yang namanya secondary trauma. Kitanya sendiri nggak ngalamin trauma ya, tapi kitanya juga terdampak oleh berita-berita, oleh apa yang kita lihat, yang kita dengar dan sebagainya. Oke, berarti seperti kita ini bisa berhenti dulu main medsos ketika udah merasa perlu jeda dulu. Jeda dulu ya. Nanti ketika udah sanggup ngelihat lagi. Iya, gitu. Oke, baik. Kak, kembali lagi ke soal proses penanganan bencana, pasca bencana ini kan. Jadi menurut pandangan Kakak, sejauh mana kegagalan manajemen logistik yang saat ini, karena ya seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa sampai dengan saat ini masih ada korban-korban yang khususnya di daerah di titik-titik yang masih agak sulit dijangkau, yang mungkin masih terisolir gitu, mereka kekurangan logistik. Dan sejauh mana jadi manajemen ini bisa berkontribusi menciptakan gangguan jiwa baru bagi korban-korban bencana? Ya, kalau bicara logistik sama seperti kita bicara rasa aman tadi sebenarnya, ya kan? Logistik itu kan kebutuhan dasar ya. Jadi kalau itu nggak terpenuhi dalam 1 bulan pertama ini, ya bisa dibayangkan lah kondisinya seperti apa, ya kan? Orang frustrasi, mau makan aja nggak tahu cari di mana, mau berobat
bahwa anaknya itu berobat harus pakai sling itu ya, yang nyebrangin sungai pakai tali itu, gitu anaknya digendong gitu aja bisa terlepas, di bawah nggak ada pengaman apapun kan, gitu. Nah bayangkan, jadi kalau yang kondisinya masih seperti itu terus yang dihadapi, ya seperti yang tadi kita bahas ya, manusianya itu korban, gitu. Sebenarnya nggak disebut bencana kan kalau nggak ada manusianya kan. Misalnya longsor di mana gitu, di atas gunung mana yang nggak ada manusianya kan, kita sebut bencana nggak sih itu? Harusnya nggak ya, gitu. Disebut bencana kan ada manusianya. Tapi kalau manusianya tidak menjadi central point, tidak menjadi fokus, ya masalahnya itu ada apa namanya rentang waktu tertentu yang dia bisa menimbulkan gangguan. Gitu. Oke. Menurut Kak Yulia sendiri, apa penanganan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para penyintas bencana ini yang sekarang? Kalau tadi kita sebutkan yang proses trauma healing itu kan sangat tidak mungkin dilakukan kalau misalkan kebutuhan dasar yang sekarang aja masih belum terpenuhi gitu. Jadi untuk bisa sejalan ini mungkin kan, proses trauma mereka juga kita butuh gitu, kita butuh pulihkan supaya mereka nggak berlarut-larut seperti ini. Berarti proses penanganan seperti apa, dan khususnya di bagian psikologi mungkin ini yang bisa diberikan kepada para korban. Ya, jadi saya kebetulan sudah mulai berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Takengon, yang ada di Tamiang, ya, ada psikolog-psikolog yang ada di sana, karena itu memang daerah yang paling terdampak kan. Kita sudah mulai mencari apa namanya informasi-informasi kira-kira apa kebutuhan rasa aman yang paling dibutuhkan oleh penyintas. Misalnya memang masih kebutuhan dasar banget nih ya, makan, sandang, pangan, papan misalnya gitu, ya kan. Berarti itu kan yang kita lakukan PFA dulu gitu ya, psychological first aid. Kita lihat, kita dengarkan, kemudian kita hubungkan. Itu dulu yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya ada pengungsi-pengungsi juga yang sudah mulai ada di titik-titik pengungsian yang lebih aman kayak gitu. Nah, di situ kita udah mulai tuh melakukan trauma recovery ya. Trauma recovery yang masih sifatnya itu untuk membuat mereka grounding aja dulu. Grounding itu artinya tuh merasa aman dulu gitu. Merasa aman dengan sekitar mereka. Mereka juga perlu beradaptasi kan, karena itu tempat baru. Ya kan, mereka kan perlu waktu juga untuk mencerna apa yang terjadi gitu. Terus di tempat ini gimana gitu ya. Kamar mandinya di mana? Kadang ada tempat pengungsian yang kamar mandinya jauh gitu, ya kan? Itu aja udah menimbulkan rasa lelah dan stres yang luar biasa kan. Nah, jadi di situ mungkin kita teman-teman psikolog ini akan membantu mereka untuk bisa ventilasi istilahnya, ya, mengeluarkan unek-uneknya dulu gitu. Apa kesulitan-kesulitan mereka didengarkan, dan kemudian mungkin kalau bisa dicarikan solusi gitu ya. Tapi kalaupun enggak, ya mungkin secara internalnya dulu gitu ya nih. Mungkin kalau secara eksternalnya masih sulit gitu ya. Secara internalnya dulu yang kita kuatkan gitu ya. Jadi apa yang bisa membantu mereka untuk merasa lebih nyaman ada di situ ya. Sehingga misalnya kayak anak-anak ya diajak bermain, tapi bermainnya juga bukan yang cuman datang terus pergi gitu, ya, tapi ada hal-hal yang dilakukan secara rutin di situ, yang bisa kalaupun relawannya udah pergi gitu, orang tuanya bisa melanjutkan kegiatan itu untuk anak-anaknya, seperti itu mungkin yang bisa dilakukan. Kak, bicara soal mungkin ini kita menyinggung sedikit tentang status bencana nasional, karena kan kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah belum hingga saat ini ya sudah 1 bulan tidak menetapkan bencana Sumatera ini sebagai status bencana nasional kan. Jadi sementara di Aceh ini yang menjadi salah satu daerah terparah ya, provinsi terparah, semua masyarakatnya mungkin dari berbagai kalangan itu mendesak agar pemerintah menetapkan status tersebut. Nah, karena status sementara, sebelumnya memang pemerintah pusat melalui Seskap udah mengklaim penanganannya udah skala nasional, jadi status itu enggak perlu lah gitu kan. Dan tapi yang terjadi
sampai sekarang ini banyak masyarakat yang terus mendesak, bahkan kayak di Aceh Utara ada yang sampai mengibarkan bendera putih yang katanya itu tanda sudah SOS. menyerah gitu ya kan, sudah menyerah gitu. Ada juga yang melakukan aksi demo untuk meminta pemerintah untuk menetapkan status bencana tersebut. Nah, ini kan kalau kita lihat kadang-kadang ada beberapa gejala juga yang seperti menunjukkan keputusasaan ya. Nah, apakah sebenarnya dari kacamata psikologi nih, menurut Kak Yulia, apa dampak pengakuan status ini terhadap mungkin ketenangan batin para korban? Iya, sebenarnya yang saya pahami karena di kebencanaan itu memang ada kriterianya ya untuk menetapkan bencana nasional. Mungkin salah satunya seperti tadi yang di awal yang dibilang jumlah korbannya tidak sebesar waktu tsunami, misalnya seperti itu ya. Tapi saya juga nggak paham ya kenapa alasannya sampai hari ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, tapi kita kan juga perlu melihat parameter-parameter lainnya ya dalam melihat satu kondisi gitu, ya kan? Karena kayak misalnya yang tadi saya sebutkan, ini yang jadi fokus utama tidak hanya infrastruktur yang hancur, yang harus diperbaiki dan sebagainya, tapi juga ada manusianya yang perlu diperbaiki dan ada jangka waktu loh manusia ini bisa bertahan gitu dengan kondisi ini. Kayak tadi saya yang teorinya PTSD itu ya 1 bulan untuk bisa self healing. Setelah itu memang mereka harus ada bantuan dari eksternal kan gitu. Nah, apakah keterjangkauan ke pelosok-pelosok tadi seperti yang disebutkan ya, misalnya mereka yang ada di betul-betul di lokasi yang belum terjangkau gitu. Apakah mereka sudah aman di sana gitu kan? Kalau belum ya berarti memang ada potensi mereka akan mengalami PTSD atau yang bahkan yang lebih berat dari itu, gangguan jiwa dan sebagainya kan gitu. Jadi kenapa nggak dilihat juga parameter itu? Ya, yang fokusnya tuh ke manusianya yang terdampak gitu. Emosi yang meledak-meledak kadang-kadang ada, kita juga sempat nih ngelihat beberapa laporan gitu yang ada pengungsi yang dia kayak mudah sekali emosi gitu, apalagi yang ketika tidak mendapatkan makanan, sembako gitu kan, dia jadi mudah marah gitu. Apakah ini salah satu gejalanya? Iya, yang tadi saya sebutkan. Ingat sekali lagi saya sebutkan ulang, ada avoidance, menghindar segala sesuatu yang berkaitan dengan trauma. Jadi karena takut gitu ya. Terus kemudian ada re-experiencing kayak flashback tadi, dan ada hyperarousal. Hyperarousal itu emosi yang berlebihan yang yang meledak-ledak gitu, yang nggak bisa lagi dia kendalikan karena memang udah keluar dari jendela toleransinya. Artinya dia udah nggak bisa toleransi lagi gitu. Saya yakin sekali orang Aceh itu cukup mampu untuk mentoleransi banyak hal. Kita udah ngalami banyak hal ya dari sejak konflik, bukan dari sejak tsunami. Dari sejak konflik 30 tahun itu transgenerational trauma ya. Kita melahirkan generasi-generasi yang penuh dengan trauma sebenarnya. Tapi kita bertahan, kita sabar kok. Kita sabar kok orang Aceh itu. Ya kan? Bagaimana kita mengingat ya apa yang terjadi di masa konflik, kita bisa hari ini bisa berdamai, bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain di provinsi yang lain di Indonesia, itu karena kita sabar, kita mencari hikmah ya kan, kita bisa mengikhlaskan yang terjadi di masa lalu. Ada forgiveness di situ, ada acceptance, kita menerima. Tapi kalau kondisinya kayak gini, ini near death experience, pengalaman nyaris mati. Yang kita alami hari ini nih, pengalaman nyaris mati. Banyak kan yang mati karena kelaparan. Bahkan Mu'alim sendiri bilang, ini bukan mati karena air, tapi mati karena kelaparan. Iya, itu memang terjadi. Jadi, kalau kondisinya udah seperti ini, wajar sekali kalau orang sudah lewat dari toleransinya. Wajar sekali orang memberontak, orang marah dan sebagainya. Itu respon kemarahan sih sebenarnya. Bukan minta merdeka mungkin ya. Tapi respon kemarahan gitu loh. Karena udah putus asa dengan untuk hidup aja nggak bisa, gimana nih gitu. Itu sih menurut saya. Kalau seandainya proses penanganan ini masih aja gini-gini terus, ya kan Kak? Berlarut-larut masyarakat dengan trauma-trauma mereka yang belum juga pulih. Apa kekhawatiran yang
hal yang paling kakak khawatirkan dari mungkin kondisi mental dari para penyintas ini, dan mungkin gambaran yang terlintas di kakak nanti kondisi masyarakat Aceh mendatang, apakah mungkin kondisi psikologis ini bisa secara permanen gitu kak, nggak pulih gitu, apa yang mungkin terbayang di kakak saat ini? Saya bekerja 17 tahun di rumah sakit jiwa ya, menangani pasien-pasien jiwa dan menangani pasien-pasien narkoba, ya gitu. Baru 3 tahun ini saya di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Nah, jadi saya menyaksikan dari sejak 2004 ya tsunami. Bahkan sebelumnya lagi saya bekerja di Rumah Sakit Langsa yang itu yang saya tangani memang korban konflik, gitu. Nah, berkaca dari pengalaman-pengalaman itu, ini secara pribadi ya, pandangan saya secara pribadi dan saya mengamati gitu apa yang terjadi setelah konflik, kemudian setelah tsunami itu saya lihat ya, mulai dari setelah tsunami, dalam masa tsunami itu, setelah tsunami katakanlah 0 sampai 5 tahun setelah tsunami itu kita menghadapi fase honeymoon namanya, fase bulan madu, di mana semua orang perhatian dengan Aceh, semua orang fokusnya ke Aceh, semua orang membantu ya, menganak emaskan Aceh pada saat itu ya kan, sehingga kita waktu itu merasa bisa bangkit lagi gitu. Oke, kita lupakan konflik, kita lupakan tsunami, bukan lupakan maksudnya nggak ingat lagi ke situ, tapi kita mencoba bangkit gitu ya. Dan dengan bantuan itu yang luar biasa, ada euforia di situ, gitu kan. Sampai 2010, saya ingat sekali 2010 itu semua NGO ditarik, termasuk relawan kami juga kan udah nggak lagi bekerja. Nah, setelah itu masyarakat Aceh dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain selain harus berdiri di kaki sendiri, gitu kan. Padahal ini trauma-trauma masa lalu ini kan tadi saya bilang dia tersimpan di memori, nggak hilang, tidak menguap ke udara begitu saja. Oh, kami nggak ada. Yang kita alami hari ini nih pengalaman nyaris mati. Banyak kan yang mati karena kelaparan. Bahkan Mualim sendiri bilang, ini bukan mati karena air, tapi mati karena kelaparan. Iya, itu memang terjadi. Gitu. Traumanya nggak ada bendanya ya, tapi manifestasinya yang kita bisa lihat. Manifestasi apa? Perilaku manusia yang hidup di Aceh setelah itu, kemudian emosinya ya dan sebagainya. Kelihatan sekali setelah tsunami itu orang mulai bisa bangkit, mulai bisa menata hidupnya bahkan jauh lebih baik daripada sebelum tsunami. Tapi ada another layer of tsunami pada saat ini sebenarnya yang sedang terjadi ya, yaitu masalah moralitas. Itu di mana orang mulai mencari hal-hal yang bisa cepat dia bisa merasa senang kembali gitu, nggak mau susah, maunya cepat senang gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih yang dari garis pantai mulai dari Biren lah, yang paling berat tuh Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, di situ peredaran narkoba paling besar, ya kan? Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya bekerja di rumah sakit jiwa, nangani pasien nabzah. Itu rata-rata umur 25, 30, ya itu dari daerah situ. Itu kan yang paling parah terpapar konflik, ya kan? Nah, terus banyak orang pindah ke Banda Aceh dan sebagainya, kemudian banyak warung kopi berjamur dan sebagainya. Di situ banyak usaha-usaha bisnis dan sebagainya mulai berkembang. Ya, jadi itu kan membuat masyarakat Aceh merasa, oh kita hidupnya udah oke banget nih, gitu. Kita udah nggak punya trauma. Ya, mereka nggak sadar dengan apa yang tersimpan di bawah itu bahwa mereka tetap harus senang nih. Karena kalau nggak mereka sedih, susah, ingat lagi trauma dan sebagainya. Akhirnya, ya, yang terjadi yang saya lihat sekarang ini yang paling banyak kasusnya itu Dayah ya. Terus terang aja saya bilang, karena banyak pasien saya dari situ. Di Dayah-Dayah ini banyak sekali kasus pembulian. Kalau saya bilang bully, itu kekerasannya ada berbagai macam. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, dan ada kekerasan seksual. Gitu. Ya. Itu juga sebenarnya bentuk-bentuk dari trauma sebenarnya. Kompleks trauma, kompleks PTSD, tapi orang tidak menyadari ini gitu. Ya, kemudian ini kegelisahan-kegelisahan yang sebenarnya ada dalam diri ya, mencari pemulihannya ya lewat spiritual dan sebagainya, itu bagus.
tapi tidak digali juga apa yang menyebabkan dia trauma gitu, apa yang menyebabkan dia gelisah dan sebagainya. Nah, itu transgenerational, sehingga susah sekali kita menjelaskannya ke masyarakat, ke pemangku kebijakan, bahkan ke kalangan kesehatan sendiri. Saya sangat sulit bicara tentang trauma ini karena nggak paham, ya gitu. Karena kompleks ya kan? Karena kompleks, Oke. ya, dan masyarakat nggak paham. Dan hal-hal seperti ini yang menjadi kekhawatiran Kak Yulia, kalau misalkan proses penanganan dan misal kondisi Aceh masih berlarut-larut Ya. pasca bencana ini ya? Ya, psikolog nggak banyak di Aceh. Ada berapa? Banyak sekarang. Kalau psikolog klinis ya, Iya. karena saya kebetulan dulu pernah jadi ketua IPK, Ikatan Psikolog Klinis Aceh, itu kita cuma ada 60. 60 orang. Ya, dan tidak semuanya memang concern di bidang trauma gitu. Kalau tadi kita bilang ceritanya soal penyintas ini yang punya rasa trauma itu, juga soal kalau untuk relawannya kita sudah membahas sebelumnya, ini untuk para penyintasnya. Gimana caranya bagi mereka yang masih bertahan ini, mungkin ada beberapa yang masih usia yang muda gitu kan. Nah, cara mereka mengatasi rasa takut itu sendiri dan rasa cemas. Karena kalau kita lihat sampai dengan sekarang kondisi di beberapa tempat masih saja gitu-gitu aja gitu kan, belum berubah. Terus belum lagi kadang kita khawatirnya kalau hujan turun, dengan cara mereka bertahan gitu, survive dengan kondisi itu. Dan mungkin juga pesan untuk keluarga, para keluarga, gimana cara menyembuhkan bagi orang-orang keluarga mereka itu. Mungkin ada pendapat dari kakak. Iya, kalau dari sudut pandang trauma, jelas apa yang ini sebutkan tadi itu sudah adalah gejala-gejala trauma. Iya. Nah, kalau sudah berbentuk gejala trauma, disitulah perlu trauma recovery. Saya sangat nggak senang dengan istilah trauma healing ya, karena saya selama 20 tahun ini bekerja menggunakan trauma psikoterapi gitu, yaitu trauma recovery kita sebutnya. Trauma healing itu mungkin istilah awam gitu ya, tapi bagi kami trauma terapis, saya adalah seorang EMDR terapis. Jadi EMDR itu adalah satu dari hanya 2 psikoterapi yang diakui oleh WHO yang efektif untuk PTSD, dan itu di Aceh hanya saya sendiri yang menggunakan itu secara konsisten selama 20 tahun gitu. Kenapa? Karena saya juga selain sebagai terapis, saya juga trainer untuk Asia, untuk EMDR. Gitu, di Indonesia cuma ada 4 orang, 3 orang di Jakarta, saya sendiri yang di Aceh. Ada teman-teman berikutnya yang akan juga di-upgrade untuk menjadi trainer, dan itu certified internasional gitu oleh EMDR Asia. Nah, jadi karena itu saya memang harus terus-menerus belajar dan menggunakan EMDR ini untuk pasien-pasien saya yang mengalami trauma gitu. Nah, jadi kalau kita melihat pertanyaan Yeni tadi ya, kalau untuk penanganan yang tadi yang disebutkan gejala-gejala yang seperti itu memang harus dengan trauma terapi, dan orangnya nggak banyak kan gitu, gitu ya. Nah, yang sedang saya usahakan untuk kita lakukan saat ini ya, yang untuk kali ini itu adalah memberi pembekalan untuk teman-teman psikolog yang ada di Tamiang, yang ada di Takengon. Itu dengan teknik-teknik yang dasar, yang untuk stabilisasi emosi aja, untuk membantu mereka yang mengalami trauma gitu. Oke, artinya mereka memang membutuhkan pakarnya langsung ya? Betul, karena itu memang harus dengan trauma terapi, nggak bisa hanya dengan tepuk-tepuk tangan, gambar-gambar, happy-happy, ya itu untuk mengalihkan saja kan gitu. Tapi kalau untuk traumanya, karena saya bilang tadi itu kan ada jendela toleransi yang kaku gitu, yang mereka menjadi tidak bisa toleransi sehingga meledak emosinya, atau justru nyimpan aja kayak tadi yang lansia, yang bengong aja, apatis, itu tuh udah masuk ke yang hypoarousal namanya, jendela yang dia nggak bahkan nggak bisa merasakan lagi emosinya kayak gitu. Itu juga harus dilakukan trauma terapi sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak itu ada teknik-teknik tertentu ya yang kita bisa lakukan untuk memproses traumanya itu. Tapi itu harus dilakukan oleh psikolog memang, nggak bisa oleh relawan biasa gitu. Nah, itu makanya kekhawatiran saya kalau ini lama,
dengan kami yang cuma 60 orang ini bisa apa gitu loh. Oke, tidak Itu bisa kan menjangkau gitu nggak ya. bisa menjangkau. Iya. Nah, kalau pertanyaan ini tadi sangat bagus ya. Gimana orang tua bisa mendampingi anak-anaknya kan ketika merasa takut dan sebagainya tadi itu, yang penting sekali itu adalah memberi rasa aman. Itu. Kalau real safety nggak ada di situ, ya kan? Nggak ada tuh rasa aman yang nyata karena gimana mau nyata gitu di bawah tendanya itu masih lumpur, Ya. gitu kan? Itu dibuat, di-create. Jadi dibuat seolah-olah dia punya tempat yang aman. Jadi itu yang kami akan latihkan ke orang tua, gitu. Ya, jadi latihan untuk menciptakan safe place namanya, tempat aman gitu. Walaupun the safety is not there gitu, nggak ada nih safety-nya gitu. Tapi paling nggak di dalam dirinya tuh bisa ngerasakan sense of safety, rasa aman sedikit gitu. Paling nggak saya nggak punya safe place, tapi saya punya safe person. Safe personnya siapa? Orang tuanya, ya kan, ibunya, ayahnya masih ada di situ misalnya. Kalau kita bicara yang mereka kehilangan orang tuanya, itu gimana lagi ya Kak? nggak tahu, nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, saya senang sekali dengan ada lagunya Ebit G. Ade itu ya, ya kan? Tuhan ada di sini, di dalam diri kita, gitu kan. Jadi kita menyerahkan kepadanya. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Cuma itu yang bisa. Oke. Mungkin untuk penutup nih Kak, bagi masyarakat yang menonton juga mungkin, dan terutama untuk saudara-saudara penyintas, dan mungkin kepada juga para pemangku kebijakan gitu, apa langkah yang menurut Kakak paling efektif dilakukan saat ini, dan mungkin Kakak punya saran yang lebih baik untuk bisa memulihkan kondisi. Tidak hanya kalau bicara infrastruktur kita harus itu kita serahkan kepada pemerintah, karena memang betul. Sudah itu sedang dijalankan. Nah, jadi ini dari Kakak sebagai seorang psikolog gitu, untuk memulihkan kondisi mental para korban, dan juga mungkin semuanya kita juga termasuk ini, apa yang bisa Kakak sarankan gitu Kak, untuk semuanya, baik itu untuk relawan dan terutama khususnya untuk para pemangku kebijakan. Itu sebagai penutup Kak. Baik, untuk pemangku kebijakan, saya kebetulan selain sebagai psikolog, saya S2-nya juga di ilmu kebencanaan. Jadi saya memang belajar bahwa bencana itu tidak disebut bencana kalau nggak ada manusianya. Nah, jadi mohon fokusnya tidak hanya pada infrastruktur, tidak hanya pada fisik, ya, tapi pada manusianya yang terdampak. Itu juga harus jadi fokus yang utama gitu ya. Bukan hanya kebutuhan dasarnya saat ini nih, udah 1 bulan ini kita lewat ya. Jadi udah mulai memperhatikan ya kondisi mentalnya, kondisi fisiknya dan sebagainya. Jadi sering-seringlah mengajak diskusi para dokter, para psikolog, ya, untuk bisa lebih memahami dan membuka diri kita tentang apa yang terjadi gitu ya. Membuka pemahaman kita juga tentang trauma. Jangan alergi dengan kata-kata trauma. Jangan alergi. Bukan berarti kalau kita punya trauma kita nggak punya iman. Nggak ada hubungannya dengan itu. Trauma itu sesuatu yang terjadi di persarafan, di otak, bukan somewhere out there gitu ya. Tapi memang terjadi di persarafan. Dia menyimpan itu dan terbekukan di persarafan. Dan itu harus diolah, harus dibuka gitu, harus diterapi gitu ya. Jadi jangan alergi dengan kata trauma. Mari kita bicara, kita letakkan di atas meja ini ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita pahami ya, supaya bisa membantu lebih banyak lagi orang yang menjadi penyintas saat ini. Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih Kak Yulia atas pandangan dan telah meluangkan waktunya ya ke sini untuk kita sharing tentang trauma ini. Nah, semoga aja diskusi kita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya, dan juga bagi para pemangku kebijakan ini, bahwa ternyata kesehatan jiwa penyintas itu bukan cuma agenda nomor 2 ya, tapi itu juga penting. Betul. Karena tanpa jiwa yang sehat, pembangunan fisik itu cuma monumen kosong ya Kak. Jadi saudarawan semuanya, mendengar penjelasan Kak Yulia tadi, kita disadarkan bahwa memulihkan Aceh bukan cuma soal membangun kembali jembatan yang putus atau sekedar memberikan sembako secara seremonial ya, tapi ada juga martabat yang harus
harus dipulihkan, dan itu harus dimulai dari memenuhi kebutuhan dasar ya Kak Yulia, secara manusiawi. Nah, jangan biarkan air mata pengungsi itu terus jatuh dan menjadi tontonan untuk kita, sementara luka di jiwa mereka itu kita biarkan menganga ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Yulia Sama-sama telah ya. hadir di sini. Syadaralun, terima kasih Anda telah menyaksikan program Apit Awi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.